لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Nadia Amanda dari kelas 11 IPA 3. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Khulafaur Rasyidin dalam menangani kasus hudud. Saya akan menceritakan kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab dan seorang pemuda yang tepati janjinya walaupun akan dikisos. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam kisah ini. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya, para sahabat sedang asyik berbincang sesuatu. Di kejauhan datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegang seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata adik-beradik itu berkata, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Tegakkanlah keadilan wahai Amirul Mukminin. Kisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kejadiannya kepada kami," tegas Umar. Pemuda lusuh itu mulai bercerita. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mengamanahkan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku kuikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu kutinggalkan dia. Aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika aku terbangun, aku mendapati untaku hilang. Ternyata, tak jauh dari lokasi aku tertidur, aku melihat untaku sedang memakan tanaman di sebuah kebun. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki tua, lalu melempar batu ke arah untaku. Maka seketika untaku mati. Setelah melihat hal itu, aku mulai marah dan kesal. Lalu aku mengambil batu dan melemparnya ke lelaki tua itu. Tak kusangka batu itu mengenai kepalanya, hingga lelaki itu jatuh tersungkur dan meninggal. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami boleh mendatangkan saksi untuk itu." Umar tertegun dan bimbang setelah mendengar cerita si pemuda lusuh. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah. Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos." "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini." Hardik Umar marah. "Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar menyetujuinya. Hari pertama dan kedua berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan dari pemuda lusuh tersebut. Orang-orang mulai bertanya, apakah si pemuda akan kembali? Hari ketiga pun tiba. Matahari mulai terbenam. Siang mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Akhirnya, tiba waktu pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketakwaan berjalan menuju tempat pengkisosan. Tiba-tiba, di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terhuyung-hayang. Jatuh, bangkit, lalu jatuh, dan bangkit lagi. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Maafkan aku. Tak kusangka urusan kaumku mengambil banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia keletihan di gurun. Terpaksa, kutinggalkan lalu aku berlari dari sana. Mengapa kau susah payah kembali? Padahal kau boleh saja kabur dan menghilang. Agar jangan sampai ada yang mengatakan,
Di kalangan muslimin tidak ada lagi pahlawan tepati janji. Lalu kau Salman, mengapa kau semau-maunya menjamin orang yang baru kau kenal agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya? Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, "Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Kalian berdua, apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak para hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan bangga oleh semua orang. Sekian kisah dari saya. Inti dari cerita ini, janganlah menjadi muslim yang tidak menepati janji. Akan tetapi, jadilah saudara muslim yang saling mempercayai dan dapat dipercaya, serta tak sungkan untuk membantu antar sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي